semuanya. Pagi hari ini kita masuk belajar. Jadi hari ini kita lanjutkan materi kita ya. Mari kita lihat video atau materi yang Ibu berikan ini. Tolong disimak ya nak. Katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada 3 jenis katrol. Yang pertama, katrol tetap, kemudian katrol bergerak, dan yang ketiga, katrol majemuk. Kita bahas satu persatu. Katrol tetap, katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan, di mana dia berfungsi merubah arah gaya. Contohnya ini ada pada katrol pada sumur timba dan tiang bendera. Pada katrol tetap, besar lengan kuasa sama dengan lengan bebannya ini. Besar lengan kuasa sama besar dengan lengan bebannya. Maka KM-nya itu LK per LB sama dengan W per F sama dengan 1. Maka keuntungan mekanis pada katrol tetap adalah 1, karena besar lengan kuasanya sama dengan lengan bebannya. Kedua, katrol bergerak merupakan katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Katrol ini berfungsi melipatkan gaya. Contoh, katrol untuk mengangkat peti kemas. Pada katrol bergerak, lengan kuasanya 2 kali dari lengan bebannya. Karena titik tumpu di sini, maka dari sini ke sini itu lengan beban. Sedangkan dari ujung sampai ke ujung itu lengan kuasa, maka LK-nya itu 2 kali lengan beban. Maka keuntungan mekanisnya kita cari LK itu 2 kali lengan beban per lengan beban, maka 2. Jadi keuntungan mekanis pada katrol bergerak adalah 2. Kemudian katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Contohnya katrol pada alat pengangkat mobil pada mobil derek. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Nah, KM sama dengan jumlah tali. KM sama dengan W per F sama dengan N. Jumlah talinya kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ada keuntungan mekanisnya 4. Ini tidak dihitung ya, karena ini kuasanya. Kecuali kuasanya arahnya ke atas, maka itu kita hitung. Jadi kalau arah kuasanya itu ke atas, keuntungan mekanisnya jumlah tali ditambah 1. Kita lihat contoh soal. Sebuah logam beratnya 200 Newton diangkat dengan katrol tetap. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat logam tersebut? Diketahui W-nya 200. Katrol tetap KM-nya itu sudah tahu kita tadi ya, 1. Maka kita tinggal mencari F-nya. KM sama dengan W per F. Kita masukkan angkanya 1, W-nya 200 Newton, maka F sama dengan 200 dibagi 1 sama dengan 200. Maka pada katrol tetap W itu sama besar dengan F. Makanya tadi KM-nya 1. Kemudian lanjut contoh soal berikutnya. Sebuah benda yang memiliki massa 90 kg diangkat dengan katrol bergerak. Hitunglah kuasanya. Oke, kita buat dulu diketahui. Karena ini diketahuinya massa, maka kita ubah dia ke berat dulu. W itu M dikali G. 90 kali 10 meter per sekon kuadrat. Gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Maka hasilnya 900 Newton. KM-nya 2. Dari mana? Katrol bergerak. Tadi kita sudah ketahui bersama KM dari katrol bergerak adalah 2. Ya, langsung kita hitung F-nya. Kita masukkan rumus KM W per F. 900 per F, KM-nya 2. Maka F sama dengan 900 dibagi 2, 450 Newton. Contoh soal berikutnya pada katrol majemuk. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan? Ini ya, katrol majemuk. Jadi yang diketahui itu yang pertama ini bebannya W-nya 1600, KM-nya 4. Dari mana? Dari jumlah talinya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada KM-nya 4. Langsung kita cari F-nya.
KM sama dengan W per F. Kita masukkan angkanya, maka F sama dengan 1600 dibagi 4 sama dengan 400 Newton. Jenis pesawat sederhana selanjutnya adalah bidang miring. Merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Contoh dari bidang miring itu tangga, skru, pisau, jalan berkelok. Keuntungan mekanis dari bidang miring, kita lihat rumusnya masih sama, KM sama dengan W per F. Hanya saja di sini ada perbedaan sedikit, S per H. Jadi kalau kita buat persamaannya, W dikali H sama dengan F dikali S. Dengan F itu gaya kuasa, W itu berat beban, S itu panjang bidang miring, H itu tinggi bidang miring. Kita langsung aplikasikan soalnya. Oke, berapa F dan KM-nya? F dan KM-nya, kuasa dan keuntungan mekanisnya. Kita buat dulu yang diketahuinya. Diketahui di sini W-nya 500 N. S-nya yang mana? S ini panjangnya ya. S-nya 10 meter, H-nya itu ini. H tinggi 2 meter. Yang ditanya F dan KM. So, kita jawab. Kita masukkan persamaannya, W kali H sama dengan F dikali S. Kita masukkan angkanya, 500 kali 2 sama dengan F kali 10. Maka F sama dengan 1000 dibagi 10 sama dengan 100 N. Nah, kita cari sekarang KM-nya. KM-nya tadi bisa W per F atau S per H. Kita pakai S per H. S-nya 10, hanya 2. Maka keuntungan mekanisnya adalah 5. Jenis pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Roda berporos merupakan roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama, yang berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya. Contohnya, roda berporos pada sepeda motor, pada sepeda, juga pada kursi roda. Nah, sekarang kita masuk kepada keuntungan mekanisnya. Rumusnya KM sama dengan R besar per R atau G2 per G1. Dengan G1 itu jumlah gigi pada roda pertama atau porosnya, G2 itu jumlah gigi pada roda kedua. R besar itu jari-jari gear besar atau jari-jari roda, sedangkan R kecil itu jari-jari poros. Kita lihat contoh soal. Sebuah roda berporos diketahui jari-jari rodanya 0,5 M, sedangkan jari-jari porosnya 20 cm. Berapa keuntungan mekanis roda tersebut? Kita cari. Yang mana R besar? Nih, jari-jari roda itu R besar 0,5 M. Sedangkan jari-jari poros itu R kecil 20 cm. Nah, biar kita mudah, kita sama-sama saja ubah ke dalam cm. Apa yang ditanya? KM-nya. So, kita jawab KM sama dengan R besar per R kecil. 50 per 20 sama dengan 2,5. Baik, kita masuk kepada prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Ini berlaku pada otot dan rangka manusia ya. Misalnya pada saat orang bermain badminton, kita lihat pengungkit jenis pertama itu berada pada daerah leher kita. Titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Jadi pada otot leher ya, pada saat mengenada. Kemudian yang pengungkit jenis kedua berada pada kaki, di mana beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Yang ketiga, pengungkit jenis ketiga atau tuas jenis ketiga itu jika kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Jadi saat bermain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu, itu terjadilah prinsip kerja pesawat sederhana tuas jenis ketiga. Pada saat